Yuk, judul babnya yang Coach Billy ingin mainkan hari ini adalah tentang limit trigonometri. Jadi kita akan bermain tentang limit trigonometri, yang mana materi ini itu merupakan materi matematika minat di bab pertama, kan? Waktu kelas 11 Anda juga mendapatkan materi ini, tetapi bukan tentang trigonometrinya, tentang limitnya saja. Oke, untuk menyingkat waktu, kita mulai saja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk adik-adik semua. Hari ini kita akan lanjutkan pertemuan kita untuk belajar matematika seperti biasa. Anda nanti selama 1 jam ke depan akan saya temani, dan kemudian seperti biasa kalau memang nanti dalam penjelasan yang Coach Billy baik bercerita teori maupun bercerita soal Anda ada kendala, lakukan 2 cara. Boleh buka mic-nya Anda bertanya, atau yang kedua Anda boleh melakukan chat di kolom chat yang ada. Oke. Ini seperti biasa Coach Billy harus juga memasukkan teman-teman Anda yang lain gitu kan, yang belum join. Oke. Coach Billy mulai sekarang limit trigonometri. Oke. Mungkin kalau belum tahu materinya bisa dianggap sebagai salah satu materi yang sulit. Tetapi sebenarnya ini tidak seperti yang Anda bayangkan, gitu kan? Bukan materi yang sulit. Insya Allah hari ini kita akan menyederhanakan materi ini. Oke. Dalam teorinya, limit trigonometri itu akan terwujud dalam 2 bentuk. Yang pertama itu adalah limit x menuju 0 dari sinus x Anda bagi dengan x yang senilai dengan limit x menuju 0 dari x yang Anda bagi dengan sinus x. Nah, kalau seperti ini nilainya sama, yaitu adalah senilai 1. Kalau nanti soal itu tidak bermain dengan sin, maka yang bermain adalah tangent. Limit x menuju 0 dari tangent Anda bagi dengan x akan senilai dengan limit x menuju 0 dari x dibagi dengan tangent x. Nilainya juga senilai 1. Oke. Jadi sebenarnya memahaminya adalah setiap nanti bentuk trigonometri larikan saja ke sin dan tangent. Pertanyaannya, Coach, bagaimana kalau nanti muncul cos? Bagaimana kalau muncul sekan? Bagaimana kalau muncul kosekan? Dan bagaimana kalau muncul cotangent? Maka keempat bentuk ini Anda harus bisa rubah menjadi bentuk sin dan tangent. Anda harus bisa rubah menjadi bentuk sin dan tangent. Oke. Itu yang pertama, teori yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti di kesempatan ini juga limitnya nanti juga ada limit menuju tak hingga. Limitnya yang dimainkan juga ada limit menuju tak hingga. Dan ketika menuju tak hingga nanti teorinya seperti apa mungkin Coach Billy bahas di dalam saja kalau udah masuk contoh soalnya ya. Oke, untuk yang ini aja Coach Billy berikan contoh seperti ini. Misal nih Coach Billy punya limit x menuju 0 dari misalnya sinus 2x, Coach Billy kalikan dengan tangan 3x, kita bagi dengan sinus kuadrat 4x. Berapakah nilainya? Oke. Berapakah nilainya? Kalau kemudian kita harus kerjakan itu sesuai dengan rumus yang kita punya di atas, teori yang kita punya di atas, maka kita boleh mengerjakannya seperti ini. Limit x menuju 0 dari sinus 2x. Adik, supaya ini menjadi 1, maka kita harus membaginya dengan 2x. Karena kalau ini x, di sini juga harus dibagi x. Kalau di sini tertulis 2x, maka harus dibagi dengan 2x. Karena kita membagi 2x, maka kita netralkan, kita hilangkan dengan kalikan 2x supaya tidak merubah soal. Kemudian ada tangent 3x.
Supaya menjadi 1 ya Anda bagi dengan 3X. Yang kemudian Anda kalikan juga dengan 3X. Seperti itu. Per yang di bawah ada sin kuadrat. Makna dari sin kuadrat itu apa? Berarti sinnya kita itu ada sebanyak 2, berjajar 2. Jadi makna kuadrat itu sinnya berjajar 2. Berarti ada sin 4x dan sin 4x sebanyak 2. Supaya menjadi 1, maka harus Anda bagi dengan 4x dan harus Anda bagi dengan 4x. Karena kita membagi 4 dan 4, maka supaya netral kita kalikan 4 kali 4 16, x kali x menjadi x kuadrat. Oke, maka semua yang kita lingkarkan ini akan bernilai 1. Akan bernilai 1 sesuai dengan teorinya. Sehingga kita mendapatkan hasil limit x menuju 0 dari siapa? 2x, Anda kalikan dengan 3x, Anda bagi dengan 16x kuadrat. Ada x dan x-nya boleh Anda coret, x kuadrat, 2 kali 3 menjadi 6 per 16. Kalau Anda sederhanakan, sama-sama Anda bagi dengan 2, maka menjadi 3 per 8. Jadi itu yang hasil dari pekerjaan yang sudah kita selesaikan itu. Nah, sebentar. Nah, dari ide ini, apakah nanti setiap soal akan kita kerjakan sepanjang itu, Coach? Tentu saja tidak. Biar tidak ganggu temennya, mohon maaf, langsung saya mute. Oke. Apakah harus dikerjakan sepanjang ini, Coach? Enggak. Sebenarnya dari awal adik-adik juga bisa melihat dari teori tadi bahwa ketika kita menghasilkan hasil 6 per 16, 6 itu kan sebenarnya adik-adik dapatkan dari 2 kali 3. Yang mana 2 kali 3 itu adik-adik dapatkan dari angka 2 dan 3. Gitu kan? Dan yang angka 16 di bawah itu kan sebenarnya adik-adik dapatkan dari 4 kali 4 yang dimaknai dengan 4 kuadrat. Pada dasarnya sebenarnya Anda boleh mengabaikan nilai sinnya, Anda boleh mengabaikan nilai tangannya. Sehingga kalau kita mau potong hasil 3/8 ini, adik-adik kan hanya mencari secara sederhananya saja. Oh, berarti sinnya boleh saya abaikan, tangannya boleh saya abaikan, sinnya boleh saya abaikan. Di atas saya mendapatkan nilai 2x yang saya kalikan dengan 3x dan saya bagi dengan 4x tapi kuadrat, berarti 4x tapi kuadrat. X-nya kali x kuadrat habis, maka yang Anda dapatkan 3 kali 2 6, Anda bagi 4 kuadrat 16. Maka hasilnya Anda sederhanakan 3/3. Coach Billy tidak sedang cerita cara cepat, tetapi ini adalah proses Anda memahami bahwa ketika munculnya adalah sin dan tangan, Anda boleh mengabaikan nilai sinnya dan nilai tangannya. Contoh lain, misal ada limit x menuju 0, taruh kata x kalikan tangen 2x dikalikan sinus pangkat 2 3x, Anda bagi dengan 4x kuadrat kalikan sinus 5x, gitu kan ya, dikalikan lagi tangen 2x. Yang penting nilainya imbang. Oke. Apa yang bisa dilakukan pertama? Oh, ternyata ada nilai tangan yang sama. Kalau nilai tangan yang sama berarti nggak usah dihitung, boleh dihilangkan. Berarti seperti itu. Kalau kita langsung mau menyederhanakan, berarti adik-adik langsung boleh dengan itu. Nah,
Kalau mau dikerjakan panjang, lakukan kayak tadi. Tapi kalau mau potong, ingat bahwa yang namanya sin dan tangan itu boleh Anda abaikan atau tidak ada. Berarti ini sebenarnya tidak ada. Ini sebenarnya tidak ada. Maka angka yang Anda dapatkan di sini tersisa siapa? X. Anda kalikan dengan siapa? 3x tapi kuadrat. Anda bagi dengan siapa? Nah, hati-hati ini 4x yang kuadrat hanya x-nya saja dikalikan dengan 5. Limit x menuju 0. Nah, kalau Anda hitung berarti x-nya dulu dong hilang. Oke, x-nya ini hilang dengan ini, kuadrat x hilang dengan x kuadrat. Maka di atas kita mendapatkan hasil 3 kuadrat 9 dibagi 4 kali 5 20. Maka hasil dari limit itu adalah 9/20. Oke, teori sin dulu dan tangan, Coach Billy berhenti di situ. Adakah yang bertanya? Aman. Oke. Coach, bagaimana kalau nanti muncul cosinus? Oke, satu contoh lagi. Sekarang kita coba munculkan cosinus. Kalau ada limit x menuju 0 dari misalnya saja 1 min cosinus 4x gitu ya. Kita bagi dengan 2x kali tangent 3x. Berapa hasilnya? Oke. Kalau kita mau cari berapa hasilnya, Coach Billy jabarkan dulu dengan cara panjangnya, gitu kan? Baru nanti kita ngambil kesimpulannya, gitu ya. Coach Billy jabarkan dulu cara panjangnya, baru nanti kita coba simpulkan. Oke. Yang adik-adik ingat adalah cosinus 4x itu harus berubah jadi apa? Nah, kita kemarin punyanya adalah cosinus 2x. Cosinus 2x waktu kelas 11 itu bisa dirubah menjadi 3 bentuk. Apa saja? Yang pertama Anda boleh ubah menjadi cos kuadrat X min sin kuadrat X. Yang kedua Anda boleh ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat X. Yang ketiga Anda boleh ubah menjadi 2 cosinus kuadrat X min 1. Nah, dari 3 model ini kira-kira yang dipakai mana? Oke, kembali ke halaman 1 tadi. Secara teori kita hanya punya limit itu bentuknya sin dan tangan. Nah, maka kalau ketemu cos dan itu bisa dirubah menjadi 3 bentuk, paling efektif kita pakai bentuk yang mana? Ya, pastilah bentuk yang tanpa menggunakan cos. Kalau adik-adik pakai yang bentuk pertama masih mengandung cos. Kalau adik-adik pakai bentuk yang ketiga juga masih mengandung cos. Maka yang kita pakai adalah bentuk yang kedua. Betul kan? Yes. Maka kalau cosinus 2x boleh rubah itu. Oops, di sini cosinus 4x. Oke. Kalau cosinus 4x maka Anda tinggal rubah 1 min 2 sin kuadrat. Perhatikan. Kalau di sini 2, di sini tertulis 1. Berarti kalau di sini 4, Anda tinggal rubah menjadi separuhnya. Maka bentuk yang seperti ini Anda boleh rubah menjadi limit x menuju 0 dari 1 min cosinus 4x. Anda rubah 1 min 2 sin kuadrat 2x. Anda bagi dengan 2x kali tangent 3x. Oke, sebentar, masih ada yang masuk lagi. Lanjut, 1 min 1 tewas itu boleh dicoret, min ketemu min jadi plus, maka ini menjadi limit x menuju 0 dari siapa itu? 2 sin kuadrat 2x. Anda bagi dengan 2x kali tangent 3x. Aman. Sekarang bentuknya sudah menjadi sin dan tangent. Maka kalau itu sin dan tangent, Anda boleh abaikan sinnya, boleh abaikan tangentnya seperti tadi. Apa yang didapat? Limit x menuju 0
Dari siapa? Muncul angka 2 kali, hati-hati, ini tertulis apa? 2x pangkat 2. Anda bagi dengan berapa? 2x gitu ya, kali 3x. Oke. Sip. Maka Anda x kuadrat coret itu tewas, x-nya 2 boleh Anda coret juga tewas, maka hasilnya tinggal 2 kuadrat 4 Anda bagi dengan, maka hasilnya adalah 4/3. Oke, Coach Billy berhenti di situ dulu. Sampai sini adakah pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, Coach Billy tanya sendiri. Coach, bisa nggak dari soal ini saya langsung bisa menghasilkan jawaban ini? Ya, seperti yang kemarin bahwa matematika itu pola, matematika itu perjanjian. Yuk kita amati, kita lihat perjanjiannya. Bisa nggak saya menghasilkan langsung ke sana? Oke, itu ya. Sebenarnya 4/3 tadi kan awalnya itu dari 8/6 ya. Kita buat aja deh 8/6 dulu biar gampang ingatnya. 8/6, kok 8/6 kok iya kan harusnya dikalikan dulu gitu ya. 4 kali 2 8/6. Oke. Biar gampang ikuti angkanya, kita lihat dulu. 8/6. 6-nya ini kita dapat dari mana? 2 kali 3. Ini ada 2, ini ada 3. Oke, ini ada 2, ini ada 3. Oh, ternyata kan terbukti ya bahwa sebenarnya kalau sin dan tangent itu boleh diabaikan, Anda tinggal membaca angkanya saja. Sekarang kalau adik-adik pingin motong cos dengan cepat, karena tadi sudah tahu sin dan tangent bisa dipotong cepat. Kalau cos bagaimana? Perhatikan. Kalau bentuk itu 1 min cos 4x, dia bisa berubah jadi yang ini. Di sini itu satunya mesti kecoret, nah. Min ketemu min mesti menjadi plus dan menjadi ini. Adik-adik amati saja dari ini menjadi ini. Apapun bentuknya, kalau dia kosinus 2x di sini juga memainkan angka 2. Kalau kosinus 4x di sini juga memainkan angka 2, gitu kan? Oh, berarti angka 2 ini itu selalu angka ketetapan. Maka di depan ini akhirnya juga selalu muncul angka 2. Bisa dipahami? Oke. Ulang. 2 ini adalah angka ketetapan. Oh, berarti di sini pasti juga muncul angka 2. Pokoknya setiap ketemu 1 min cos mesti di sini muncul angka 2. Kemudian kok di sini jadi 2x kuadrat. 2x kuadrat. Itu dari mana, Coach? Lihat. Kalau ini 4x di sini jadi separuhnya 2x. Kalau di sini 2x berarti ini juga jadi separuhnya x. Maka kita bisa memotong jalan pintas, tidak usah melakukan cara sepanjang ini. Adik-adik cukup lakukan seperti ini saja. Kalau sin dan tangan saya tinggal coret tangannya, abaikan tangannya gitu kan, yang memainkan angkanya yaitu apa? 2 dan 3. Ketika kosinus maka tulis ya. Ketika kosinus, maka saya selalu mempunyai ketetapan mesti muncul angka 2 karena menjadi 2 sin kuadrat. Dan kalau di sini 4x, saya harus main separuhnya. Silakan dimainkan separuhnya. Kalau 4x berarti separuhnya adalah 2x dalam kurung adalah kuadrat. Separuhnya x kuadratnya boleh Anda coret seperti itu, 2-nya boleh Anda coret seperti itu, dan 2 dikuadratkan 4 Anda bagi dengan 3. Sip. Kita coba main-main potong-potong supaya ketika masuk di soal nanti lebih sederhana. Oke. 2 teori terlebih dahulu, main sin dan main cos. Main sin tangent dan main cos. Yuk,
Supaya lebih menggigit, kita masuk ke soalnya. Soal pertama, bisa aman, semuanya bisa. Terus pilih mulai kemarin udah bagikan soalnya, maksudnya kalau di review itu bisa semuanya. Oke, kalau mau dikerjakan panjang gimana Coach? Oke, kalau nanti soalnya EC Anda harus kerjakan panjang, ya buatlah limit X menuju 0. Kalau itu sin kuadrat, berarti sin kita jejer 2, sin 2x dan sin 2x. Supaya menjadi 1, maka bagi 2x bagi 2x. Karena saya bagi 2 dan 2, kalikan dengan 4x kuadrat. Anda bagi dengan tangent kuadrat, berarti tangennya jejer 2. Tangent 3x kali tangent 3x. Supaya menjadi 1, bagilah 3x dan 3x. Karena saya bagi 3 dan 3, maka kalikan dengan 9x kuadrat. Yang ini akan selalu bernilai 1, tidak ada nya, maka x kuadrat boleh Anda coret hasilnya per sehingga menjadi per seperti itu. Coach, kalau kita mau langsung potong ke yang tadi gimana? Gampang, setiap sin dan tangent, anggap ini kamuflase, Anda boleh coret. Apa yang kemudian kita langsung dapatkan, Coach? Yang langsung Anda dapatkan semua 2x kuadrat, 2x dalam kurung kuadrat, Anda bagi dengan 3x juga kuadrat, 3x dalam kurung kuadrat. X kuadratnya boleh Anda pangkas, maka 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9 sama. Oke, tergantung. Kalau esai Anda harus pakai yang ini. Kalau multiple choice Anda cukup baca langsung, gampang. 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, selesai. Kalau pilihan malah kemudian Anda boleh langsung aja jawab. Lanjut ke soal yang kedua. Nah, kalau tadi diceritakan sama Coach Billy limitnya menuju 0. Sekarang kita buat main-main. Coach, kalau limitnya menuju 1 bukan menuju 0, apakah kemudian berubah teori? Tidak. Sebenarnya tadi menuju 0 itu kan Anda boleh tulis juga di sini x min 0. Kan juga boleh ditulis x min 0. Nah, karena ini limitnya menuju 1, Anda akan memunculkan x min 1. Sehingga kalau mau dikerjakan ya, ini panjang. Berarti menjadi apa? Limit x menuju 1 dari 3x Anda tambah 1 kalikan sin x min 1. Yang bawah adik-adik boleh faktorkan. Faktor dari x kuadrat plus 2x min 3. Kunci limit ada di sini. Karena limitnya menuju 1, pasti di bawah ada x min 1. Kalau limitnya x menuju 2, pasti ada x min 2. Kalau limitnya menuju 3, pasti ada x min 2. Maka satu suku yang lain, satu faktor yang lain Anda tinggal lengkapkan. X kuadrat, oh berarti ini kalikan x. 3, padahal ini 1, berarti saya kalikan 3. Ini min, berarti ini tandanya plus. Kita cocokkan, x kuadrat betul, min x plus 3, betul, plus 2 min 3, cocok. Nilai yang saya lingkari ini adalah nilai berapa adik-adik? 1. Nilai di atas akan sama dengan nilai di bawah kan? Oke, nilainya 1. Maka yang tersisa di sini adalah limit x menuju 1 dari 3x plus 1 Anda bagi x plus 3. Karena masih ada nilai x, masukkan 3 kali 1 tambah 1 Anda bagi dengan 1 tambah 3. X-nya ganti 1 karena menuju 1. 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. Anda bagi 1 tambah 3, 4. 4 per 4 tidak lain. Oke. Adakah pertanyaan sampai dengan soal kedua? Oke, itu kalau soalnya esai. Bagaimana kalau soalnya pilihan? Ingat, sin dan tangent itu hanya aksesoris. Itu hanya kamuflase saja. Maka sebenarnya dari awal Anda boleh coret, itu beres. Ya toh, kalau sinnya Anda hilangkan kan selesai. Maka kan sebenarnya Anda tinggal ngurusi siapa? 3x plus 1 kalikan x min 1. Itu aja. Limitnya x menuju 1. Ini kan menjadi limit aljabar biasa yang Anda pelajari kelas 11.
X kuadrat plus 2X min 3, kalau Anda faktorkan mesti ada X min 1-nya, di depannya ya menjadi X plus 3, karena dicoret. Masukkan 1, 3 kali 1, 3 tambah 1, 4, 1 tambah 3, 4, hasilnya 1, sama. Oke, jadi ini Coach Billy hanya ingin menunjukkan ke Anda semua. Nanti di sekolah ketika memulai bab ini, atau mungkin sudah, Anda nggak usah panik tentang sin dan tangennya. Sin dan tangen itu aksesoris, jadi pemanis. Oke. Anda boleh abaikan, langsung coret, percum nggak bergun ya. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Terus lanjut. Nah, pakai akar-akar Coach. Oke lah. Nggak usah pakai cara esai ya. Nanti esainya dicoba di rumah sama nenek ya. Ajak neneknya latihan. Nek, coba nek latihan ini nek. Kan? Nggak punya nenek Coach, beli di Indomaret, dijual terpisah sama kakeknya ya. Oke, langsung aja deh. Yang penting diingat, pokok nek ketemu sin dan tangen itu aksesoris. Oke, coret aja, nggak penting nih. Ngapain lu ikut-ikut ya? Maka tertulisnya menjadi limit X menuju 0 dari siapa tuh? Setengah X kali 2 akar X per X akar X. Tuh kan jadi indah banget. Jadi kalau melihat soalnya ngeri, tapi kalau udah paham, gampang sekali. X-nya Anda coret tewas, akar X-nya Anda coret tewas, 2 dan 2 atas bawah coret tewas, maka hasilnya 1. Enak banget ya. Oke, jadi kalau bisa itu tes masuk perguruan tinggi itu soalnya limit semua. Wah, cepet banget ya. Limit. Oke, gampang banget. Jadi limit itu teori pendekatan. Jadi sebenarnya bukan hasil sesungguhnya, hasil yang mendekati saja. Nomor 4. Nah, ini nomor 4 ini apa? Soalnya boleh dikatakan agak hot. Agak hot. Enggak hot beneran, agak aja sih. Oke, masih ada yang masuk. Ini soal agak hot, agak aja, bukan hot beneran, masih agak-agak saja. Gimana Coach kalau ini? Nah, kalau tadi yang di teori, Coach Billy ngambil contoh itu kan yang sin ya, yang cosinus yang min ya. Nah, cosinus yang min, 1 min. Nah, bagaimana kalau cosnya jejer 2 di min? Nah, kalau kayak soal nomor 4 itu bagaimana? Oke, sip. Anda kembali ke kelas 11 waktu itu bab pertama tentang penjumlahan pengurangan trigonometri. Ingat nggak? Alhamdulillah lupa ya. Pertahankan ya, jangan ditingkatkan. Kalau ditingkatkan habis lupa jadi pikun gitu ya. Lupa saja, nggak apa-apa, jangan pikun. Oke, sip. Waktu itu ada pelajaran begini. Anda harus mengingat bahwa kalau ada sin ditambah sin itu jadi apa? Kalau ada sin dikurangi sin itu jadi apa? Kalau ada cos ditambah cos itu jadi apa? Kalau ada cos dikurangi cos itu jadi apa? Ada 4 bentuk ini yang hukumnya wajib Anda ingat. Nanti ketika belajar kalkulus integral, Anda juga harus mengingat ini. Nah, kalau Anda baca sebagai sin dan cos itu menyusahkan Anda, maka hari ini jangan dibaca sebagai sin dan cos. Oke? Coach Billy kasih tipsnya, insya Allah kalau yang pernah kelas offline sama Coach Billy udah tahu, S-nya bacaan sayang. Jadi kalau ada sayang tambah sayang, keduanya jadi sayang sekali. Sayang tambah sayang, keduanya sayang sekali. Oke, kalau ada cinta tambah cinta, maka keduanya cinta sekali. Bukan sekali ya, sekali maksa. Jadi kalau ditambah itu otaknya ngikut aja. Kalau ada sayang ditambah sayang, ya keduanya menjadi sayang sekali. Kalau ada cinta ditambah cinta, keduanya cinta sekali. Nggak bakalan lupa. Insya Allah sekali langsung ingat seumur hidupnya. Terus kalau pengurangan gimana Coach? Kalau pengurangan bunyinya berubah. Kalau ada sayang dikurangi sayang, keduanya cintanya sirna.
Jadi sayangnya jadi cinta. Oke. Sayang kurangi sayang, keduanya cintanya sirna. Tetapi kalau ada cinta dikurangi cinta, keduanya sayangnya sirna, dan itu perbuatan negatif. Tapi biasanya adik-adik kalau Coach Billy ngajar online itu teman-teman ngomongnya bukan sayangnya sirna, tapi ketika ada cinta dikurangi cinta, selingkuh saja katanya. Dan itu perbuatan negatif, jangan dilakukan. Jadi ada cinta kurangi cinta, selingkuh saja, dan itu perbuatan negatif. Sehingga ketika Anda ketemu soal nomor 4 yang seperti itu, ngerjakannya gimana Coach? Tetap seperti biasa, yang atas X kuadrat akar 4 min X Anda bagi dengan nih, lihat, jangan dibaca cos. Cinta kurangi cinta, keduanya selingkuh saja. Dan itu perbuatan negatif. Gitu. Jadi 4 pakem ini diingat. Insya Allah sekali akan langsung ingat seumur hidup Anda. Sayang tambah sayang sayang sekali, cinta tambah cinta cinta sekali, sayang kurangi sayang, cintanya sirna, cinta kurangi cinta, selingkuh saja, dan itu perbuatan negatif. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya, ini hanya untuk kelas yang ada di sini ya. Sip. Sin itu kan apa? S itu kan maksudnya sin. Keduanya selingkuh saja, dan itu perbuatan negatif. Apa yang diisikan di sini nih? Setengah jumlah. X tambah 3X menjadi 4X bagi 2 menjadi 2X. Jadi setengah jumlah dan setengah selisih. Setelah Anda tambahkan, sekarang Anda selisihkan. Kalau diselisihkan, X dikurangi 3X. Kurangi sekarang. X kurangi 3X. Min 2X. Min 2X. X kurangi 3X jadi min 2X. Bagi 2 menjadi min X. Tulis seperti itu. Selesai. Kita sudah bisa merubahnya menjadi bentuk sin. Dan karena sudah menjadi bentuk sin, maka Anda boleh berasumsi bahwa sin itu aksesoris ya Coach. Yup, berarti sinnya boleh dihapus ya Coach. Boleh, sinnya anggap tidak ada, abaikan itu tidak masalah. Maka yang Anda dapatkan limit X menuju 0 dari siapa? Tetap X kuadrat akar 4 min X. Anda bagi dengan tulis angka min 2, tulis angka 2X, tulis angka min X. Min ketemu min jadi plus, nanti minnya hilang, X kali X kuadrat, Anda boleh coret dengan yang atas. Oke, ini masih ada X-nya, masukkan saja 0, maka di atas menjadi 4 min 0 di akar. Dibagi dengan 2 kali 2. Oke, 4 kurangi 0, 4, Anda akarkan menjadi 2, 2 kali 2, 4, 2 per 4, Anda kecilkan menjadi 1 per 2. Kecilkan lagi 1 per 2. Sip. Any question? Soal agak hot. Yang sudah kelas offline sama Coach Billy itu ada beberapa adik, dan soal yang Coach Billy mainkan waktu offline sama online tentu beda. Untuk melengkapi sama, nanti Anda mungkin perlu tambahan latihan juga sama teman-teman pengajar di cabang masing-masing. Boleh nanti soalnya, hanya Coach Billy ingin memilihkan soal-soal yang seperti ini. Ada pertanyaan nggak adik-adikku semuanya? Ini masih masih ngomong yang limit menuju 0 ya, belum tak hingga. Dan masih seputar sin cos. Satu lagi mungkin yang main cos, kalau nggak ada yang nanya. Oke, ada yang baru masuk. Ika Nurhartati baru masuk. Nah, oke. Nah, the question number 5. Bagaimana soal nomor 5 kita menjinakkan itu? Yep, sebenarnya juga manipulasi lagi di soal nomor 5. Anda harus curiga dengan bentuk yang tiba-tiba diulangi ada sin dan ada sin lagi, gitu kan ya. Oh, muncul sin berulang-ulang. Iya, berarti limit X menuju 0 karena ini suku sejenis, berarti sinnya boleh Coach Billy keluarkan, maka jadi sin 3X, gitu.
dikalikan yang depan tinggal Anda tulis 1 min suku belakang kosinus 2x. Tuh. Anda bagi dengan siapa? 2x pangkat 3. Itu aja sebenarnya. Jadi soal nomor 5 Anda hanya merubah satu langkah, insya Allah setelah itu Anda bisa eksekusi dengan cara yang sudah kita pelajari sederhana tadi, cara cepat, cara smartnya. Meskipun kita bukan cara cepatnya bukan tiba-tiba datang, tapi dari proses. Proses pertama ingat bahwa sin tangan itu aksesoris, bulan dan coret. Kemudian 1 min cos 2x, cos 1 min cos 2x mesti muncul angka berapa? Muncul angka 2 dan nilai separuhnya. Maka ini nulisnya tinggal tulis siapa? 3x limit x menuju 0 dari siapa? 3x, pelan-pelan. Kalau ada 1 min cos 2x pasti muncul angka 2. Kalau di sini 2x berarti mesti main separuhnya, bukan ya? Separuhnya 2x jadi apa? X dan selalu kuadrat. Dibagi dengan siapa? 2x pangkat 3 beres. Tapi kalau mau cara panjang silakan rubah kosinus 2x menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Anda boleh rubah seperti ini. Tapi karena anak-anakku semua yang sudah paham di kelas ini, maka Anda potong langsung ke sana. X kuadrat, X pangkat 1, totalnya X pangkat 3, hajar tewas dengan yang di bawah. 2-nya Anda coret tewas dengan itu, maka hasilnya 3. Sip. Gendut 3-nya. Kayak coach Billy. 1 sampai 5. Sudah Coach Billy sampaikan. Adakah pertanyaan untuk soal nomor 1 sampai 5? Nggak kerasa ya. Relativitas waktu itu seperti itu. Dan waktu itu menjadi sangat cepat kalau Anda berada di tempat yang nyaman. Kemudian ya, menjadi lama banget kalau Anda berada di tempat yang tidak nyaman. Suatu saat Anda akan belajar relativitasnya Einstein kalau pelajaran fisika. Oke, sip. Ada pertanyaan, nak? Alhamdulillah ya yang ikut banyak, 31 orang. Terima kasih. Seperti biasa kalau memang nanti ada yang sulit, ada yang masih bingung, nggak usah khawatir, semua akan dapat soft copy-nya, plus nanti Anda juga akan mendapatkan videonya yang bisa Anda tonton ulang. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal berikutnya. Yes, ini kita akan masuk ke yang ketiga. Jadi Coach Billy siapkan 5 soal. Yang di depan itu adalah limit x menuju 0 tentang permainan sin tangan, kemudian sin dengan aljabar, sin tangan ada akarnya, nggak usah khawatir, kemudian kosinus dikurangi. Coach Billy yakin soal nomor 4 itu nanti mesti keluar cos min cos itu ada ingat-ingat, tinggal nanti dimainkan angkanya. Dan yang kelima yang seperti itu. Oke, lanjut sekarang ke soal nomor 6. Kita teorinya mau masuk ke limit menuju tak hingga. Oke. Secara teori sederhana, adik-adik cukup ingatnya begini. Kalau ada limit menuju tak hingga, maka Anda harus bagi dengan pangkat yang tertinggi. Bagi dengan pangkat yang tertinggi. Secara teori, tertinggi atau terbesar ya. Secara teori cuman begini saja kalau Coach Billy mau merampungkan, daripada kemudian kita ngomong ribet banyak banget, padahal waktu online kita nggak banyak, gitu kan? Kita ambil intisarinya saja. Bagi dengan pangkat yang tertinggi atau terbesar, gitu kan? Secara teorinya seperti itu. Tapi nanti setelah akhir Coach Billy berharap Anda bisa menyimpulkan, Anda bisa menarik kesimpulannya. Oke, kita ambil contoh soal nomor 6. Limit x menuju tak hingga dari x pangkat 3 plus 4x kuadrat tambah 6 dibagi bla 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 itu dan seterusnya. Oke, berarti pangkat tertingginya berapa? 3. Pangkat tertingginya. Karena secara teori itu Anda diminta untuk membagi pangkat yang tertinggi, maka semua bagilah pangkat tertinggi. No. Langsung dibagi x pangkat 3 semua. 4x kuadrat Anda bagi dengan x pangkat 3 ditambah 6 Anda bagi x pangkat 3 dibagi dengan
3x kuadrat Anda bagi x pangkat 3. Jadi ulangan esai Anda harus melakukan yang ngono, dibagi x pangkat 3 ditambah dengan min, mohon maaf, min, oke, min mana, oke, min 1/x pangkat, seperti itu. Oke, kalau Kurzweil rapikan, maka di atas itu menjadi limit x menuju tak hingga x pangkat 3 bagi x pangkat 3 1 ditambah x kuadrat x pangkat 3 maka jadi 4/x di bawah, ini masih 6/x pangkat 3. Anda bagi dengan x kuadrat x pangkat 3 menjadi 3/x gitu ya, x-nya tinggal 1, kemudian itu menjadi 2/x kuadrat, dan yang terakhir itu menjadi min 1/x pangkat. Karena limitnya menuju tak hingga, maka masukkan tak hingga 1 ditambah 4 per tak hingga ditambah 6 per tak hingga pangkat 3 ya tak hingga ya, jadi dipangkatkan wah gede banget, 3 per tak hingga ditambah 2 per tak hingga min 1 per tak hingga. Bilangan dibagi tak hingga hasilnya berapa? 0. Jadi kalau Anda hitung ini menjadi 1 plus 4 bagi tak hingga itu 0. Bayangkannya sederhana, roti 4 dimakan orang sak-dunia, terus nggak dapat sampai 0, nggak sempat makan. 0 dibagi dengan 0 plus 0 min 0. Yang di atas hasilnya 1, yang di bawah hasilnya 0. 1 dibagi 0 tidak. Jadi itu jawabannya. Adik semuanya, kalau Anda nanti esai, maka mau gak mau, entah itu tugas, entah itu ulangan, asal dia esai, Anda harus mengerjakan dengan yang sepanjang. Tetapi sebenarnya dari awal Anda sudah bisa nyimpulkan kalau kita mencermati ini. Bagi dengan pangkat yang paling gede. Bagi dengan yang pangkat paling gede. Pangkat paling gedenya x pangkat 3, posisinya ada di atas. Maka kalau ini saya bagi, mesti nanti di atas muncul angka atau bilangan. Itu kan kalau secara teori menggambarkannya kan gambarannya. Mesti muncul angka atau bilangan. Tapi di bawah kalau saya bagi dengan pangkat 3, mesti nanti akan menghasilkan 0. Maka kalau Anda mau cepat, mesti nanti bilangan dibagi 0. Karena dibagi x pangkat 3 itu x pangkat 3 coret x pangkat 3 1, maka ini nanti mesti sama dengan 1/0 hasilnya tak hingga. Anda boleh potong 0. Yuk buat soal cepat. Berarti kalau ada soal kayak gini kan, limit x menuju tak hingga. Oke. Awur ya. Balik aja soalnya, 3x kuadrat plus 2x min 1 kita bagi dengan 3x pangkat 4 ekstrim, 2x pangkat 3 ditambah dengan 8, maka hasilnya bagaimana? Anda harus membagi dengan pangkat yang tertinggi. Tertingginya di sini berapa? 4. Berarti semua nanti akan dibagi dengan pangkat 4. Kalau dibagi dengan pangkat 4, maka yang di bawah pasti muncul angka berapa? 3. Nah yang di atas kok, kan yang di atas nggak ada pangkat 4, tertingginya cuma 2, berarti mesti hasil berapa? 0/3 berapa hasilnya? 0, beres. Itu bor. Ada masalah? Enggak. Lagi, satu lagi, sebelah mana? Sebelah sini. Kalau misalnya soalnya dirubah lagi, limit menuju tak hingga. Yuk, soalnya dimainkan apa? 4x plus 2 pangkat 3, misalnya kayak gitu ya. Dibagi dengan 3x pangkat 3 plus 8x, misal cuman gitu aja. Kalau cuman seperti itu berarti kayak apa tuh? Ya ingat, limit menuju tak hingga mesti bagi dengan pangkat yang tertinggi. Terus lah, agak bingung mencatatnya. Bagi dengan pangkat yang tertinggi, kita lihat pangkat tertinggi yang di bawah berapa? 3, yes. Yang di atas berapa? Juga 3. Ya kan, karena X dipangkatkan 3. Oh gitu, berarti sama-sama bagilah pangkat 3 karena pangkat tertingginya 3. Kalau tak bagi pangkat 3 maka di atas hasilnya berapa? 4. Salah. 4 pangkat 3. Kan itu dipangkatkan karena pakai kurung. Gitu. Yang di bawah muncul angka berapa? 3. 4 pangkat 3 berapa? 64. Anda bagi dengan
bisa Anda tarik kesimpulan dari 3 cerita limit menuju tak hingganya Coach Billy ini. Rekam kesimpulannya biar nanti Anda semuanya bisa mengikuti ulang. Adik, limit menuju tak hingga adalah perhatikan pangkat yang paling tinggi, pangkat yang paling besar. Kalau pangkat besarnya ada di atas, maka hasilnya mesti angka per 0, yaitu tak hingga. Tapi kalau besarnya ada di bawah, hasilnya 0 per angka, yaitu 0. Tapi kalau yang atas dan bawah pangkat besarnya sama, maka hasilnya angka per angka. Itu harus Anda hitung. Di UN biasanya yang muncul pangkat atas dan pangkat bawah sama, sehingga Anda diminta menghitung. Kalau nggak sama, enak aja jawabannya tinggal tak hingga dan 0. Oke, Coach Billy berhenti di soal nomor 6 dulu, nunggu barangkali ada pertanyaan dari Anda semua. Asik sih, buka cuman 1 soal, tapi kita bisa ambil kesimpulan untuk 3 hal. Jadi itu insya Allah pegang ya, biar nanti Anda lebih aman ketika nanti harus ketemu soal. Oke, ada pertanyaan? Ini diem semua itu ngerti apa bingung? Pada diem semua, silent please, gitu ya dia. Tadi yang SMP itu semuanya aktif ikut jawab. Ternyata yang SMA kena limit trigonometri mungkin nggak tahu ya. Untung di rumah ya. Kalau pas bimbel offline mungkin belajarnya berangkat naik motor, pulangnya naik ambulan, gitu kan? Itu repotnya di sini. Oke, aman ya? Sip, kalau aman kita pindah ke soal nomor 7. Nah, ya pingin naik level lah. Kalau nomor 6 tadi tak hingga aljabar. Sekarang nomor 7 Coach Billy pingin tak hingga, mainnya tangent-tangentan, sekan-sekanan, cos-cosan, potangan-potangan dan seterusnya. Apa sulit Coach? Enggak, kalau nggak bisa ngomongnya sulit. Kalau udah paham, insya Allah nggak sulit. Satu catatannya, secara trigonometri kita punya itu hanya limit bentuk sin dan tangent, dan itu harus menuju 0. Oke, soal ini bukan menuju 0, tetapi menuju apa? Tak hingga. Maka Anda harus ubah dulu supaya menuju 0. Ngubahnya gimana Coach? Buat perjanjian. Kalau 1 per X saya anggap sebagai Y, dan X-nya menuju tak hingga, maka 1 dibagi tak hingga, roti 1 dimakan orang sak dunia. Gampang mikirnya ngono. Sehingga the question number 7 Anda bisa rubah menjadi limit bukan X menuju tak hingga, Bor, tapi gantian Y. Ya toh, karena X-nya boleh tak ganti Y. Berarti Y menuju siapa? Ya menuju 0, karena X-nya menuju tak hingga. Berarti Y-nya menuju 0. Gitu. 2X, hati-hati. Kalau 1/X Y berarti kalau X bakal menjadi 2 per Y. Gitu. Oke, kali tangent. Tangent siapa? 1/X. 1/X itu Y. Oh no. Kali sekan. Sekan 2 per X, 1/X Y berarti sekan 2. Oh no. Ini udah aman sih sebenarnya. Coach Billy mau nanya, sekan itu apa sih? Oh, dulu nggak bisa, sekarang lupa. Sekan itu adalah 1 per cos. Oke? Sekan itu adalah 1 per cos. Ingatnya CS. Sampai kan sering main CS gitu ya. Oke, sekan itu 1 per cos. Kalau itu sekan 0, berarti kan 1 per cos 0. Cos 0 itu berapa nilainya? Cos 0 itu 1. Maka sesungguhnya rombongan ini itu percung nggak bergun karena nilainya 1. Andaikan ini soal yang buat Coach Billy tak kasih pangkat biar keren sesuai tahunnya. Wah, pangkat tahun 2020. Wah, yang nggak ngerti langsung dapat titel MSc. Merongos sak cangkem ini. Udah lah, ngomong apa sih Coach? Nggak tahu. Lagi rodo error aja gitu.
Nah, sebenarnya kan 1 pangkat 2020 juga 1, nggak ada artinya, nggak ada gunanya, sehingga sekan ini bukannya dicoret sekannya, tetapi hilangkan semuanya, karena nilainya sudah pasti berapa 1. Dan ketika harus menghitung ini, Anda kembalikan ke teori yang tadi, ketika ketemu sin dan tangent, itu adalah aksesoris, tangentnya boleh dicoret, maka hasil di atas menjadi limit Y menuju 0, 2Y per Y. Coret-coret hasilnya. Nomor 7 itu contoh soal masuk PTN dulu ketika ada materi matematika IPA. Sekarang masuk PTN, UTBK hanya ngomong TPS dan matematikanya matematika dasar, bukan matematika IPA, bukan matematika minat. Artinya Anda nggak usah khawatir, itu mesti lebih sederhana. Coach, ngapain kok aku sekarang belajar yang kayak nomor 7? Ya, karena nanti Anda harus kerjakan tugas. Ya, karena nanti Anda harus ulangan harian, Anda harus ulangan semester. Coach Billy yakin itu mesti keluar. Oke, nggak kerasa ya. Oke, sudah 7 nomor. Ini sengaja nggak ada pilihan-pilihan nomor ya, karena Coach Billy pengen lempeng aja jalan ya. Tugas Anda hari ini hanya memperhatikan saja. Ini sudah ada yang melambaikan tangan 4 orang ya. Ampun ya, udah keluar 4 orang. Oke. Sip. Oke. Nih, kasih lagi. Apa sih Coach bedanya nomor 7 sama nomor 8? Ya gak ada beda sih, cuma nomor 8 Coach Billy bikin main toss gitu ya. Karena sudah tahu langsung ya, otomatis ya. Oh, seperti nanti langsung berubah jadi Y. Bener ya? Kalau usah ditulis, langsung Coach Billy mainkan apa? Limit Y menuju 0 gitu kan? Oke, maka ini menjadi sin apa? 3Y. Kan kita tinggal rubah begitu nah. Dibagi dengan Anda rubah di sini menjadi apa? 1 min cos. Apa tuh? 2Y. Nah, gitu kan ya. Hati-hati. X kuadrat berarti jadi apa? 1 per Y kuadrat. Sin seper X maka menjadi sin Y. Gitu. Kalau ulangan harian nanti aku ngerjakannya juga gitu kok. Harus kayak gini. Tidak bakalan disalahkan sama Bapak Ibu guru Anda, malah akan ditanya, kamu kok pinter, bimbel gimana? Oke, keren. Setelah itu ngapain? Ketemu sin dan cos. Ingat tadi teorinya. Kalau sin itu aksesoris, boleh dioyek-oyek. Kalau cos 1 min cos 2x mesti muncul angka 2 dan bermain dengan separuhnya. Jadi selalu tulis monola, separuhnya kuadrat. Yuk, kita hitung dengan riang gembira. Di atas muncul 3y. Tulis limitnya ya. Kalau nggak tulis limitnya nanti dikurangi nilainya. Dibagi 1 min cos 2y, 1 min cos mesti muncul angka 2 kali. Separuhnya 2y berarti menjadi y. Jangan lupa kuadrat kali 1 per y kuadrat kali. Iya, meriah sekali saudara-saudara. Y kuadrat saling menghancurkan, Y-nya juga tewas, maka hasilnya Anda dapatkan 3 per 2. Selesai. Anda boleh review lagi mulai nomor 1 sampai nomor 8. Insya Allah tidak sulit dan tidak akan menyulitkan Anda. Coach Billy hanya ingin setelah ini Anda ulangi lagi latihan soal sebanyak-banyaknya, kemudian katakan limit trigonometri sederhana buat saya. Kalau maksudnya tinggal 2 nomor ya, dilanjutkan nggak? 2 nomor ini harus rangkan teori lagi. Oke, dilanjutkan ya. Oke, 1, hari ini kita belajar sin dan tangent limitnya menuju 0. 2, kita belajar aljabar menuju tak hingga, dilanjut trigonometri menuju tak hingga, kita bisa lalui dengan baik. Soal ke-9, limit menuju tak hingga dari bentuk akar. Limit menuju tak hingga dari bentuk akar. Lebih afdol itu cara panjang. Kemudian nanti kita simpulkan secara sederhana. Yuk, lanjut aja ya. Udah mau maghrib nih.
Oke. Kalau ada limit menuju tak hingga dari bentuk akar ini bukan min ya. Plus ini coret ini ya, plus tak hingga. Mananya? Seperti itu, maka caranya ada dua tahapan. Satu, ketika ketemu bentuk akar, orang matematika mesti minta kalikan akar sekawan. Kenapa harus dikalikan akar sekawan, Coach? Karena tujuannya menghilangkan akarnya. Yang kedua, secara teori, karena limitnya menuju tak-hingga, mesti nanti Allah bagi dengan pangkat tertinggi, pangkat terbesar, tertinggi. Oke. Sip. Terus pilih langsung kalikan dengan akar sekawannya. Kalau ini tak kalikan akar sekawan, berarti akar sekawannya kan menjadi 2x min 1 plus akar 4x kuadrat min 6x min 5. Terus pilih pelajaran ini waktu SMA dulu, itu materi kelas 11, masih ingat banget. Jadi nek dikongkon nulis panjang gitu itu langsung tangannya itu cenut-cenut ya. X min 5 atau males ya. Sip. Tujuannya ngalikan akar apa? Supaya akarnya hilang. Oke, kalau akarnya hilang berarti 2x min 1 kali 2x min 1 jadi apa? 2x min 1 dalam kurung kuadrat. Itu tak ya. Oke. Yang di belakang akar kali akar berarti akarnya hilang. Min kali plus hasilnya jadi min. Hati-hati ada kurungnya 4x kuadrat min 6x min 5. Oke, dibagi yang bawah berarti ini tetap apa itu? 2x min 1 plus akar 4x kuadrat min 6x min 5. Yes. Oke. Biar nggak panjang-panjang ya virtual, jangan tambah nggak ngerti gitu kan ya. Jangan-jangan udah virtual divirtualkan. Yang depan kuadratkan, maka jadi apa? 4x kuadrat minus 2 kali 1 kali 2 4x tambah 1 kuadrat 1 dikurangi kasih kurung tetap 4x kuadrat min 6x min 5 dibagi dengan 2x min 1. Oke. Plus apa? 4x kuadrat min 6x min 5. Oke, ambil napas dulu. Oke, lanjut. Limit x menuju tak hingga. Langsung dihitung sama Coach Billy ya. Kurungnya dibuka, min ketemu 4x kuadrat jadi min 4x kuadrat coret. Plus 4x kuadrat min 4x kuadrat. Min ketemu min jadi plus 6x kurangi 4x menjadi 2x gitu ya. Ada pertanyaan kan itu? Apa itu? Coach mohon bisa diulang Coach, itu setelah dikuadratkan kok berubah jadi, oh iya dikuadratkan kok berubah jadi. Oke. Ulang. Oke. Aljabarnya yang diingat gini nah, aljabarnya yang diingat gini satu. Ketika Anda mengalihkan ini dengan ini, kenapa Coach Billy kok langsung jadi ini? Anda ingat gini. Kalau ada A min B, kita kalikan dengan A plus B, itu jadinya A kuadrat min B kuadrat. Gitu kan? Ini materi kelas 8. Bener ya? Oke. Anggaplah ini A, ini B, maka bentuk saya pertama A min B. Anggaplah ini A, ini B, bentuk yang kedua A plus B. Betul? A min B kali A plus B, maka jadinya A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat. Loh Coach kok nggak ada kuadratnya? Ini kan pakai akar sayang. Akar kalau dikuadratkan hilang. Oke, yang pertama. Yang kedua, Coach dari 2x kuadrat min 1 kok jadi rombongan ini? Tentu Anda ingat A min B kuadrat. Itu nek dikuadratkan jadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Dan jadinya ini. Maka A kuadrat 4x kuadrat min 2AB 2 kali 1 kali 2 4x plus 1 B kuadrat. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Lanjut. Maka kemudian plus 1 min 5. Min ketemu min jadi plus 5 tambah 1 maka jadi plus 6. Anda bagi dengan 2x min 1 ditambah dengan akar 4x kuadrat min 6x min 5. Sip. Inilah bentuk yang kita harapkan, akarnya sudah hilang. Loh, ini bawah kan masih ada akar. Iya, nggak apa-apa karena bentuknya sudah plus. Nah,
Maka setelah Anda mengalihkan akar sekawan beres, masuk ke tahap kedua, Anda harus bagi dengan pangkat yang tertinggi. Pangkat tertingginya berapa? Pangkat 2, Coach. Bukan sayang. Pangkat 2 ini kena akar, maka pangkat tertingginya sebenarnya adalah pangkat 1. Coach ulangi. Pangkat 2 ini kena akar, maka sebenarnya tertingginya adalah pangkat 2 di akar, ya pangkat 1. Maka sesungguhnya semua Anda bagi dengan pangkat 1. Limit menuju tak hingga Anda bagi dengan pangkat 1. Langsung aja Coach Billy tulis 2. Plus kan dibagi X ya, 6 per X gitu kan, per gitu ya, yang di bawah menjadi 2 gitu kan, berikan 2 dikurangi dengan 1 per X, 1 per X. Oke, Anda tambah dengan akar gitu kan, dibagi X masuk ke sini jadi X kuadrat, maka jadi 4 dikurangi 6X per X kuadrat, terus tulis gitu, min 5 per X kuadrat. Semoga kelihatan. Oke, kalau kita hitung masukkan hasilnya, maka di sini jadi angka 2 ditambah 6 bagi tak hingga 0 dibagi dengan berapa ini? 2 dikurangi 1 bagi tak hingga 0 ditambah rombongan ini kan akar tuh 4 ditambah 0, ini kan 0 0 kurangi 0 kurangi 0, kita tulis kita aja. Maka di atas adik-adik dapatkan hasil 2 per 2 plus akarnya 4 2 per 4 atau boleh tulis sebagai 1 per 2. Yes. Nah, yang pengen Coach Billy ceritakan gini, Coach Billy yakin lah kalau Anda tak suruh ngerjakan dengan sepanjang ini, mesti nggak tahan, mesti nggak tertarik, mesti langsung wes nggak usah matematika peminatan Coach, aku nggak minat kok dipaksa minat, benar kan ya? Aku nggak minat kok dipaksa minat. Ada pertanyaan dulu, apa tuh? Makasih Coach. Oke, ses. Belum selesai. Makasih apanya? Saya belum ngasih apa-apa. Oke, sip. Sedikit lagi ya, karena udah maghrib. Oke, kita mau ngerunut ini supaya menjadi sederhananya gimana? Yuk kita lihat. Kita mulai dari angka yang atas dulu adik-adik. Kita dapat angka 2. Adik-adik semua, kita semua dapat angka 2. Kita cari angka 2-nya dari mana? Itu angka 2. Ini angka 2. Angka 2 dari sini. Angka 2 itu ternyata kita main-main ini. Set ketemu min. Nah, gitu kan? Set ketemu ini. Oh, angka 2. Set ketemu ini sama 2 kali 1 kali 2. Oh, yes. Angka 2-nya dari situ. Yes. Oke. Maka muncul di situ angka 2. Oke. Kemudian lihat angka 4 ini. Dari 2 tambah 2. Kemudian dari 2 tambah 2 ini. Kemudian dari 2 tambah 2 ini. Oke, kita runut aja ke atas nih. Wuhui. Sweet. Oke. Yes. Oke. Oh, yes. Maka adik-adikku semua tidak usah secara sepanjang ini untuk menyelesaikan permasalahan ini. Anda cukup melakukannya seperti ini saja. Yuk, yang di bawah dulu yang gampang. Yang di bawah mesti saya dapatkan angka 2 ini dan angka 2 ini karena ini ada akarnya. Ya udah ikut aja, set langsung tulis 2. Tandanya min balik jadi plus. Kenapa Coach? Sekawan kan soalnya di atas, kawannya di bawah, balik jadi plus. Di sini akar 4, tulis dong akar 4. Beres. Oh no. Wih. Understand? Yes. Oke. Berikutnya lihat nih angka. Anda dapat 6 tadi itu dari min kali min. Oke, berarti min tak kalikan min. Berarti min 6. Selesai. Oh no. Di matematika itu menyenangkan. Oke, sip.
saya dapat angka min 4 tadi dari mana, Coach? Min 4 itu ketika saya mengkuadratkan. Kenapa mengkuadratkan, Coach? Karena yang di belakang pakai akar, yang di depan nggak pakai akar. Sebenarnya harus sama-sama imbang, harus dikasih akar dan kuadrat. Makanya mengkuadratkan. Kalau mengkuadratkan berarti 2 kali 1 kali 2. Ulang, 2 kali 1 kali 2. 2 kali 1 kali 2. 4. Tandanya apa? Min. Itu selesai. Ini bukan cara cepat, ini logika runtutan. Sampai nanti di soal matematika dasar UTBK itu mainnya gitu doang. Oke, hitung min ketemu min plus 6 kurangi 4 ketemunya 2 dibagi 2 tambah 2 4. 2 per 4 tidak lain adalah 1. Oke, ini 2 langkah beres. Anda bisa memahaminya dengan baik. Terus pilih sisakan satu soal tantangan, kasih limit akarnya pangkat 3. Anda boleh coba dulu. Nanti kalau memang benar-benar perlu dan kemudian jadi mainan juga ditanyakan oleh Bapak Ibu guru Anda, Coach Billy juga akan bahas itu nanti. Oke. Itu 9 soal hari ini yang sudah Coach Billy kerjakan. Kalau mau pemantapan gini ya, kasih halaman kosong. Nah, ini adalah halaman kosong. Kalau misalnya kita punya soal lagi begini, yang angka kedua dulu, soal terakhir. Limit X menuju tak hingga. Oke, kita buat aja misalnya di sini. 9X kuadrat plus 8X min 1 kita kurangi dengan misalnya saja di sini 2x 3 plus 2. Oke. Sama dengan berapa? Lakukan seperti tadi. Kalau ngerjakan cara biasa 2 langkah, 2 tahapan. Yang pertama kalikan sekawan, tujuannya akarnya boleh hilang. Yang kedua bagi dengan pangkat terbesar, bagi pangkat tertinggi, pangkat tertinggi. Tulisannya Coach Billy cepat-cepat ya tertinggi. Oke sih. Nah, tapi kalau mau potong, ada yang nanya. Makasih Coach, alhamdulillah paham sampai akar-akarnya. Wih, keren. Marisia, keren. Sampai akar-akarnya. Belajar apa ya? Nah, soal ini dulu ya, terakhir. Berarti kalau main-main kayak gini apa? Oke, beresin dulu yang di bawah kan ya, beresin dulu yang di bawah. Ganti warna deh, beresin dulu yang di bawah. Hati-hati, beresin dulu yang di bawah. Muncul sekawannya, kalau ini min, otomatis tandanya plus. Begitu kan ya? Lihat angkanya di sini berapa? 9, tuh akar 9. Lihat di sini angkanya berapa? 3, yes. Jadi 3. Yang di depan tadi yang main apa? Yang di atas tadi yang main apa? Oh, yang di atas itu yang main angkanya yang nempel pangkat 1 ini, Coach. Oke, sip. Oke, sip. Oke, understand. Paham katanya si Marisa tadi, paham. Oke, berarti ini yang main apa? Tuh, berapa? 8. Ya. Dikurangi, ini mestinya harus pakai akar dan kuadrat supaya imbang, karena ini akar, ini juga harus akar. Maka angka di sini muncul berapa? 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 adalah 4. 4 kali 3 adalah 12. Tandanya di sini plus. 8 kurangi 12 jadi negatif 4. Anda bagi dengan akarnya 9. 3 tambah 3, 6. 4 per 6 kalau Anda kecilkan menjadi 2 per 3 negatif. Kecilkan lagi jadi min 2 per 3. Kecilkan sekali lagi min 2 per 3. Senang banget Coach Billy hari ini karena Anda kasih komen ngerti semuanya. Insya Allah semuanya ngerti karena ini materi yang sebenarnya tidak sulit. Kalau masih belum paham, nggak usah khawatir, masih ada kesempatan mengulangi lagi videonya. Setelah ini kita convert, kemudian kirimkan ke Anda semua. PDF-nya nanti juga langsung ke sini. Oke, paling cepat besok, karena nggak mungkin ya convert malam ini juga ya. Oke, kemudian nanti silakan tonton di channel YouTube-nya Coach Billy, Coach Billy Channel. Jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe, gitu ya. Tombol lonceng itu untuk ngingetin. Like itu untuk suka, share untuk membagikan ke teman kalian. Dan yang paling penting adalah subscribe ya.